Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,56% ke angka 6036. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini bergerak naik dan masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MAIN. Saham MAIN hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 790. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren MAIN saat ini masih bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di atas support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 740. Untuk resisten jika kita lihat saat ini berada di harga 800. Dan resisten harga 800 ini telah beberapa kali gagal ditembus oleh saham MAIN. Jadi setiap kali gagal break dari harga 800, MAIN turun menyentuh daerah support di EMA 50 dan masih bisa rebound. Jadi saat ini memang terlihat masih sideways. Dan di atas resisten harga 800 ada resisten di harga 850. Sedangkan untuk support EMA 150 di harga 700. Jadi EMA 150 juga tiap kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita bandingkan dengan dua teman dia yaitu JPFA dan CPIN, JPFA saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Dan saat ini sudah dekat dengan target analisa di harga 2200. Dan untuk saham CPIN bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak uptrend. Dan telah berhasil naik di atas resisten di harga 7000. Jadi di antara ketiga saham ini cuma MAIN yang saat ini masih belum bergerak naik. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham JPFA dan CPIN, bisa amati saham MAIN ini. Apabila berhasil break dari harga 800, maka potensi untuk naik mendekati atau menuju resisten di harga 450. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di sekitar garis EMA 50 dan EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena memang saham-saham poultry saat ini trennya sudah mulai bergerak naik. Jadi jangan sampai ketinggalan. Berikutnya saya akan menganalisa saham Dimas. Dimas juga merupakan beberapa saham yang selalu saya sarankan untuk masuk watchlist. Karena secara tren saham ini masih oke. Karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Karena saat ini tidak banyak saham-saham yang masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Teman-teman bisa cek. Saat ini rata-rata banyak saham yang telah berada di bawah garis EMA 150. Atau yang berada di antara garis EMA 50 dan 150. Dan bisa kita lihat, Dimas juga beberapa kali masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Yang saat ini berada di sekitar harga 232. Sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 238. Dan setiap kali menyentuh daerah support di EMA 50 dan 150 ini, Dimas selalu bisa bertahan dan rebound. Dan kenaikan ini membuat Dimas berada dekat dengan resisten di harga 250. Atau target take profit apabila terlihat gagal break. Karena harga 250 beberapa kali terlihat Dimas masih gagal break dari resisten ini. Pada pertengahan Maret kemarin, Dimas juga sempat naik mendekati harga 250, terlihat gagal break dan mulai turun kembali. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% ini disertai akumulasi dengan jumlah besar. Dan asing juga masuk dengan jumlah besar hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Dimas masih ada potensi untuk naik menembus resisten di harga 250. Karena kenaikan tinggi ini disertai adanya akumulasi dengan jumlah besar. Dan untuk teman-teman hari ini telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau 150, hold saja apabila tujuan teman-teman investasi atau trading jangka menengah. Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, Dimas masih ada potensi minimal ke harga 260. Dan sebelumnya juga sempat naik menyentuh harga 280. Jadi ini bisa jadiin target untuk take profit apabila tujuannya memang trading jangka menengah atau jangka panjang. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TBIG. Saham TBIG hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 2110.
Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini TBIG telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan minggu lalu saya telah menyarankan untuk mengamati saham ini. Karena sebelumnya TBIG masih bertahan di harga 2000 dan dekat dengan garis EMA 50. Setiap kali berusaha naik di atas garis EMA 50 selalu tertahan. Tapi memang layak untuk kita amati karena apabila berhasil bertahan di atas garis EMA 50, TBIG memang ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 2250. Atau di harga 2200. Jadi di sekitar range 2200 sampai 2250. Untuk tren jangka menengah juga saat ini masih bergerak uptrend karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi selama ISG dalam 1 minggu sampai 2 minggu terakhir ini pergerakannya cenderung turun, TBIG saat ini masih sideways dan masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi trennya saat ini masih oke. Dan untuk broker summary jika kita lihat saat ini masih akumulasi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini terlihat sudah mulai keluar dari saham ini. Setelah sebelumnya jika kita lihat terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, TBIG masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di sekitar harga 2250. Dan untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di sekitar harga 2000 sampai garis EMA 50, teman-teman bisa bikin target take profit di sekitar harga 2200 sampai 2250. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham MAPI. Hari ini MAPI naik hampir 4% ke harga 790. Dan bisa kita lihat di grafik, sebelumnya MAPI sempat berada di bawah garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 770. Tapi pada saat turun ke support di harga 730, MAPI masih bisa bertahan. Walaupun sempat shadow-nya atau sempat turun menyentuh harga 700. Tapi tetap support di harga 700 dan 730 masih bisa menahan penurunan saham ini. Setelah berhasil bertahan, bisa kita lihat MAPI saat ini mulai rebound. Dan kenaikan ini membuat MAPI berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini merupakan resistennya di harga 785. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mengarah ke atas dan akan berpotongan. Dan dari data broker saham ini jika kita lihat kenaikan 3% ini juga disertai adanya akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing memang terlihat asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu konfirmasi MAPI besok berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Dan target take profit di sekitar harga 850 atau resistennya ini. Apabila terlihat MAPI mulai turun saat mendekati atau menyentuh resisten harga 850, teman-teman bisa take profit dulu. Dan teman-teman yang telah berhasil membeli di sekitar harga 730 atau 700, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena potensi pada saat masuk bulan puasa dan lebaran masih ada potensi untuk naik ke harga 850. Jadi masih sangat layak untuk teman-teman hold apabila telah berhasil membeli di sekitar harga 700 sampai 730-an. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.